Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Saya seumur-umur ceramah, baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz, agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa, memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba, karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustadz. Umat Islam harus punya keyakinan, kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi. Ini bukan ayam. Harganya 5 juta ini. 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu, ini ayam apa sapi? Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual? Kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba, tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang mengatakan tidak riba, karena jerih payah keringat tidak riba, karena hasil usaha tidak riba. Riba 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan, kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah, jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru wa aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji kau haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba. Kenakalan orang tua, waspadalah. Di tempat kami lama sudah saya kepingin tulis surat untuk Ustadz. Ini panjang, nanti kita baca terakhir.
Bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam ke-7? Salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian. Nabi tidak ada menyuruh kenduri 7 malam. Sahabat Nabi juga tak ada menyuruh. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif. Atha. Kata Imam Atha, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yuftanu, diuji di kuburnya, yustahabbu ayyut'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama 7 malam. Yang mau buat silakan, yang nggak mau nggak berdosa, karena tidak disuruh Quran, tidak disuruh Nabi, tapi dibuat oleh tabi'in. Tidak disuruh berjaga malam, disuruh bersedekah 7 malam untuk meringankan dia. Makanya kalau ada yang mau bersedekah, Pak Ustadz, katanya kita yang bawa makanan. Yang paling afdol kalau ada orang meninggal, kita bawa makanan. Buatkan makanan li Ali Ja'far li'annahu yusghiluhu. Buatkan makanan keluarga Ja'far, karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk, nggak sempat masak. Yang paling bagus kita buat. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia beli nasi kotak, maka anaknya kaya itu kasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang nggak mau makan di sini silakan bawa pulang, bungkus saja. Nah, karena banyak juga yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kalau dibungkus, nggak apa-apa. Tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama 7 malam. Dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustaz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak perintah, tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, membaca Yasin setiap malam. Tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Nggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis tafsir surat Yasin, khatam di masjid, lupa nama masjidnya dulu sebelum viral. Kemudian orang tua laki-laki membiarkan anak gadisnya, istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kerudung menutup leher sampai ke kaki. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, maaf, la yaslulah an yura minha, tak boleh kelihatan dari badannya illa hadza, yang boleh kelihatan wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Telapak tangan boleh kelihatan, bagian ini pun boleh. Celana pakai sempit, jangan sempit, longgar. Bajunya jangan sempit. Ini pakai jilbab di atas, di bawah sempit sampai menjerit kaki. Tolong, tolong.
Selangkah lagi bapak mau masuk surga, tapi kalau anak bapak pakai celana sempit, ditariknya juga nanti kain bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan anak-anak perempuan kita. Ini anak perempuan sore-sore pakai motor, mengeringkan rambut karena nggak ada hair dryer. Nauzubillah. Ustadz kan enak aja ngomong gitu, nggak punya anak perempuan. Iya juga, anak saya laki-laki. Alhamdulillah akhirnya Ustadz kita bertemu juga. Ini panjang ceritanya, tolong dengarkan baik-baik. Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz. Saya masuk Islam tahun 2000, bulan 6 tanggal 13. Berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah, suatu hari dia mendapatkan jodoh beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa, dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga, tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustadz, tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya non muslim datang mau jumpa, saya takut jumpa sama dia. Apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam, akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan, setelah dia masuk Islam, anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Sampai mana tadi hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi mama, oh ini masjid nggak boleh nyanyi. Hampir aja. Saya penggemar Ustadz, Masya Allah. Saya rajin dengar ceramah Ustadz di YouTube. Akhirnya ada di depan mata kami. Semoga Ustadz panjang umur dan selalu dilindungi Allah. Doakan Ustadz Somad satu saja, mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok ada jadwal lagi. Yang punya jabatan, pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Yang punya kesehatan, pakai kesehatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal menghadap Allah kalau mati. Amin. Yang kaya raya, balik dari sini, besok pagi kau cari tanah kosong, kau datangi Habib, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, kasih tahu, Habib, Tuan Guru, itu tanah aku wakafkan untuk pesantren. Setuju? Tanah siapa? Jangan kau wakafkan tanah orang, nanti ditangkap Pak Kapolres. Ada gunanya punya tanah, kebun luas-luas, perusahaan besar-besar, ada gunanya? Tak ada. Perahu kapal kau besar, tinggal akan diambil istrimu, dia nikah dengan berondong manis.
Tapi mana yang kau sedekahkan, mana yang kau infakkan, mana yang kau wakafkan, itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.